berbicara tentang potensi diri, ini sebenarnya erat nggak sih kaitannya dengan bakat atau minat? Apakah ada perbedaan atau sebenarnya ini bagian yang sama? Oke, kalau kemudian kita bicara mengenai potensi, bakat, minat itu kayak serangkaian gitu ya. Yang kalau tiga-tiganya itu kemudian kita bisa treat dengan sesuai dan baik, tumbuh kembang anak akan jadi jauh lebih optimal. Kan kita bicaranya gitu. Nah, kalau bicara mengenai potensi, bakat, minat, yang mirip-mirip itu adalah si potensi dengan bakat. Karena sebetulnya kalau kita bicara mengenai definisi itu sendiri, potensi itu adalah apa ya, kemampuan yang memang dibawa oleh anak atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh individu yang masih berkemungkinan untuk terus dikembangkan. Mirip-mirip dong ya sama bakat. Betul. Jadi kemampuan dasar dimiliki oleh individu, kemudian berkemungkinan untuk terus dikembangkan. Jadi bakat itu adalah bagian dari si potensi ini. Sementara berbeda dengan minat. Kalau minat itu hal yang sangat disukai, tetapi apakah minat itu sudah pasti bakatnya? Nah, itu belum dia. tentu gitu Belum kan. tentu justru ya. Minatnya nyanyi, nggak berbakat nyanyi, boleh dong. Bisa jadi, sesumbang apapun dia akan terus melakukan itu ya. Nah, tapi setidaknya karena dia punya minat, dia akan melakukan usaha yang lebih dan tidak mudah putus asa untuk kemudian melakukan apa hal yang disukai tersebut gitu. Kita akan ngobrol dengan salah satu ibu, mungkin dia akan berbagi pengalaman tentang anak-anaknya juga ya, seperti apa dan bagaimana dia bisa mengenali potensi dari anak-anaknya. Kita sapa dulu, ada Ibu Meike dari Bali. Ibu Meike, halo. Apa kabar? Halo. Baik. Oke, salam kenal ya Ibu Meike. Dan apa yang Ibu Meike lakukan untuk bisa mengembangkan minat dan bakat mereka saat itu? Waktu itu anak saya yang sulung, kebetulan dia suka bola. Dan sewaktu sekolah di Indonesia, dia kebetulan ditawarkan untuk join ikut klub dengan sekolahnya. Dan mau nggak mau ya saya dan suami saya harus mengantar. Dan kita harus sudah siap sebelumnya orang tua di training untuk jam-jam tertentu, diantaranya ya harus subuh-subuh kita udah harus antar mereka. Kita dari tinggal di Jakarta Utara, kita ke daerah Serpong, ke daerah Bintaro untuk tanding bola tersebut. Begitu. Oke, jadi support orang tua begitu penting ya Mbak Ayu ya, untuk bisa misalnya mengembangkan potensi daripada anak. Ini apakah kadang-kadang ada anak yang potensinya tuh nggak bisa berkembang karena dia nggak percaya diri? Apakah ini support orang tua bisa melipat gandakan kepercayaan diri anak? Sangat. Karena sebetulnya kan tadi seperti saya bilang, kalau kita berbicara mengenai bakat atau potensi itu berkembang atau enggak, ada faktor nature dan nurture-nya. Nurture itu kan di situ ada orang tua gitu kan. Gimana orang tua kemudian yang tadi tuh peran Bu Meike nganter-nganterin. Kemudian pada saat dia gagal atau dia nggak berhasil melakukan sesuatu, statement atau komen apa yang kemudian disampaikan oleh orang tua. Bagaimana orang tua menyikapi dan kemudian memberikan penguatan dalam situasi-situasi tersebut gitu kan. Karena apalagi kalau misalnya atlet atau apa kan nggak selalu setiap saat, setiap waktu menang gitu kan. Ada kala-kala mungkin harus menghadapi kegagalan. Gimana perspektif orang tua terhadap kegagalan dan kemudian menularkan itu ke anak sehingga membuat anak punya mental juara gitu kan. Itu kan semua lingkungan bentukannya. Nah, termasuk juga dalam pembentukan kepercayaan diri. Apalagi kalau kita berbicara mengenai orang tua, hal pertama pembentukan kepercayaan diri anak itu sebetulnya dasarnya dari orang tua. Kemudian lingkungan pun cukup mendukung untuk itu gitu kan. Kemudian pada saat anak mendapatkan kesulitan, kalau emang bakat minatnya di situ kan nggak perlu dorongan banyak dari orang tua, dia punya dorongan internal untuk kemudian menyelesaikan hambatan tersebut kan. Tapi kalau misal memang dipaksakan atau orang tua yang menentukan kan tentunya juga pada saat menghadapi masalah butuh banyak dorongan lagi dari orang tua untuk ayo bangun, yuk kamu bisa, ayo. Nah itulah sebetulnya salah satu fungsi dari tes bakat minat. Kita bisa lihat kemampuannya sesuai nggak dengan apa yang ia cita-citakan gitu kan. Dan kalau kemudian misalnya memang kemampuannya itu kita rasa cukup gitu ya nggak apa-apa, kita untuk sarankan bisa untuk di bidang tersebut. Oke, gitu. yang paling tidak mendekati lah, karena memang harusnya berkomunikasi dengan baik ya Mbak, karena ada orang tiba-tiba jadi kurang kompeten karena berada di tempat yang salah.